Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-45 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Anis sebagai Jalanana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jalanana bangun pagi-pagi dan melihat kereta sudah disiapkan di halaman depan. Sang Ramapati melambaikan tangannya ketika Jalanana berjalan menyeberangi ruangan pendopo. Mereka segera naik ke atas kereta. Kemudian saat berikutnya, 4 orang prajurit mengawal kereta meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati.
Sekarang Jalanana duduk di atas lantai ruangan pribadi raja. Sang Ramapati sudah pergi. Jalanana tidak berani mengangkat mukanya, menatap sang Prabu yang berdiri di dekat ranjang. Prabu Jayanegara tersenyum. Perlahan-lahan dia menghampiri Jalanana yang masih duduk di lantai ruangan dengan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Menurut Eyang Pati, namamu Jalanana. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Jalanana. Tahukah kau apa artinya namamu itu? Ampun, Gusti Prabu. Nama hamba mempunyai arti mandi air. Hamba tidak tahu mengapa orang tua hamba memberikan nama seperti itu. Bagus. Mandi air. Sebentar lagi kita akan mandi air bersama-sama. Air yang kumaksud ialah air asmara. Air kenikmatan duniawi. Air kesenangan di dalam hidup. Nah, cobalah tengadahkan wajahmu, anak manis. Iya, begitu. Jalanana. Iya, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja nasibmu jauh lebih baik dibandingkan dua orang temanmu. Tapi semua itu tergantung sikapmu kepadaku. Iya, Gusti Prabu. Kau mempunyai wajah yang cantik. Kau mempunyai tubuh yang indah. Dan matamu bersinar-sinar laksana bintang pagi. Sayang sekali kalau kau harus menyia-nyiakan kecantikanmu, Jalanana. Sayang sekali kalau kau justru akan menemui malapetaka karena kecantikanmu. Tapi kau tidak usah khawatir. Kau tidak perlu gentar. Kau dibawa kemari hanya untuk menjadi kelangenanku, kesenanganku. Kau tahu artinya? Tahu, Gusti Prabu. Gusti Ramapati sudah menjelaskannya kepada hamba. Coba katakan padaku. Katakan apa yang telah dijelaskan Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Paduka adalah seorang raja, sedangkan hamba hanyalah seorang kaula cilik. Tugas hamba ialah menyenangkan hati Paduka. Itulah sebabnya hamba dibawa kemari. Nah, aku akan melengkapi penjelasan Eyang Pati. Dengarkan, Jalanana. Kau akan kubuat kelangenan, barang-barang yang menjadikan hatiku senang. Jadi kau harus ingat, kedudukanmu di sini hanyalah seperti barang. Kau tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Kau tidak berhak berkata tidak. Kau harus selalu manggut di depanku. Kau tidak boleh menggelengkan kepalamu. Kau benar-benar hanya menjadi kelangenan Prabu Jayanegara. Bagaimana, Jalanana? Kau terima keadaan seperti ini? Hamba terima, Gusti Prabu. Justru hamba merasa bangga karena dapat memperoleh kesempatan menjadi kelangenan Gusti Prabu Jayanegara. Baiklah. Aku ingin membuktikan kata-katamu itu. Nah, sekarang kemari kau. Datanglah kemari, Jalanana. Duduklah di tepi ranjangku ini. Kemudian, baringkanlah tubuhmu. Baik, Gusti Prabu. Hati Jalanana berdebar-debar. Jantungnya berdenyut dengan kencang. Dan kakinya merasa sedikit gemetaran. Tapi akhirnya dia bangkit dan melangkah ke tepi ranjang. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Jalanana duduk di tepi ranjang, berhadapan dengan Raja Muda Majapahit. Coba jawab pertanyaanku, Jalanana. Iya, Gusti Prabu. Jawab dengan tegas dan jujur. Iya, Gusti. Sekarang ini, kau menjadi milik siapa? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Dagumu bagus sekali. Milik siapa ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Pipimu lembut seperti beludru. Milik siapa, Jalanana?
Milik Gusti Prabu Jayanegara. Punggungmu halus sekali. Kulitmu juga halus. Kuning langsat dan halus. Milik siapakah ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Tangan-tanganmu indah. Lenganmu seperti sebuah gendewa. Dan jari-jarimu lentik bagaikan diukir para dewata. Milik siapakah semuanya ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Mulutmu bagus. Cobalah kau tersenyum. Ayo Jalanana, tersenyumlah. Iya, begitu. Kau bertambah cantik Jalanana. Senyumanmu bisa membuat setiap laki-laki mabuk kepayang. Nah, sekarang tidurlah. Baringkan tubuhmu di atas ranjangku. Iya, begitu. Sekarang diam ya. Tenanglah. Jangan bergerak-gerak. Ya, Gusti. Kau mempunyai kecantikan yang hampir sempurna. Kau tergolek bagaikan seekor kijang kencana. Kau tidur bagaikan seorang bidadari terbaring di atas rumput sorga. Kau pantas menjadi kelangenanku Jalanana. Kau pantas menjadi wanita persembahan. Jalanana masih terbaring di atas ranjang. Perlahan-lahan Prabu Jayanegara mendekatkan wajahnya. Matanya menyapu seluruh tubuh gadis yang tergolek di atas ranjang. Jalanana semakin bertambah gemetaran. Tubuhnya panas dingin. Apalagi setelah tangan sang Prabu Jayanegara mulai meraba seluruh tubuhnya. Raja muda itu mendesis-desis, bagaikan seekor ular mencium bau mangsanya. Kau tidak seperti dua orang temanmu Jalanana. Aku merasa sangat gembira dan lega. Kau adalah seorang gadis penurut. Hamba sudah menjadi milik Paduka. Hamba tidak berani lagi menentang kehendak Gusti Prabu Jayanegara. Bagus. Marilah kita lanjutkan permainan ini. Nah, sekarang bangunlah. Bangun dan lepaskan pakaianmu. Jalanana, apalagi yang kau tunggu? Lepaskan pakaianmu. Aku ingin melihat apa saja yang kau miliki, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, hamba tidak dapat melakukannya. Baru saja kau berkata tidak akan membantah perintahku. Tapi mengapa sekarang membantah, Jalanana? Hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba membantah. Omong kosong. Ingat, Jalanana. Aku tidak ingin kecewa untuk ketiga kalinya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian yang hamba kenakan. Hamba takut Gusti Prabu akan kecewa sekali. Mengapa aku harus kecewa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat mengatakannya. Kau harus mengatakannya, Jalanana. Kau tidak perlu menutup-nutupi apa yang kau miliki di hadapanku. Kau harus bersikap terbuka kepadaku. Itulah artinya kau tunduk pada kekuasaanku. Itulah artinya kau menjadi kelangenanku, milikku. Aduh, Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak dapat melakukannya. Kau pun sama konyolnya dengan dua orang temanmu. Lihat, kalau kau tidak mau membuka pakaianmu, biar aku yang akan melakukannya. Secepat kilat, Prabu Jayanegara melompat ke arah Jalanana. Tangannya menyampar pakaian yang dikenakan Jalanana, kemudian menjambretnya sekencang-kencangnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jalanana buru-buru menyembunyikan bagian punggungnya, tapi Prabu Jayanegara sempat melihat noda hitam di bagian punggung gadis cantik itu. Noda hitam yang cukup besar, sebesar sebuah piring perak.
Prabu Jayanegara tersenyum tipis. Wajahnya membayangkan rasa kecewa. Jalanana, rupanya kau mempunyai cacat di bagian punggungmu. Aku melihat noda hitam di bagian punggungmu, Jalanana. Ampun Gusti Prabu, hamba sudah mengatakan bahwa hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian hamba. Mengapa kau tidak mau berkata terus terang kepadaku, Jalanana? Mengapa kau menutup-nutupi cacat di bagian punggungmu? Ampun Gusti Prabu, hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba menutup-nutupi cacat di bagian punggung hamba. Berani sekali kau melakukannya. Apakah itu tidak sama artinya dengan membohongi aku? Ampun Gusti Prabu, hamba melakukannya karena hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Hamba tak ingin nasib hamba seperti Cumbita ataupun Nyi Demes. Bagaimanapun juga, kau telah mengecewakan aku, Jalanana. Kau mempunyai cacat. Kau mempunyai noda hitam di bagian punggungmu. Dan kau tidak mau berterus terang kepadaku. Di samping membuat kecewa, kau juga telah membuatku kesal. Ampun Gusti Prabu, janganlah hamba dicampakkan. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin membuat hati Gusti Prabu gembira. Hamba ingin sekali menjadi seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin menjadi kelangenan Gusti Prabu. Tidak, Jalanana. Aku tidak sudi menerimamu. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan memanggil prajurit dan mereka akan segera membawamu pergi dari ruangan ini. Ampun Gusti Prabu, janganlah hamba dibuang. Hamba ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin memuaskan hati Gusti Prabu. Hamba memang mempunyai cacat di bagian punggung. Tapi hamba masih mempunyai yang lain. Gusti Prabu Jayanegara dapat memiliki diri hamba seluruhnya. Hamba akan melayani Gusti Prabu sampai Gusti Prabu puas dan bahagia. Ampun Gusti Prabu. Ampun, janganlah hamba diusir dari ruangan ini. Hamba ingin memenuhi harapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Ampun. Jalanana meratap dan menangis sejadi-jadinya. Ampun Gusti Prabu. Karena tidak tahan lagi, Jalanana menangis sambil menubruk kaki kanan Prabu Jayanegara. Sesaat Prabu Jayanegara hilang keseimbangan. Beliau ingin tetap berdiri dengan kaki kiri sebagai penyangga. Tapi karena kaki kirinya cacat, maka Prabu Jayanegara terjengkang ke belakang. Ampun Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah kaki kiriku, Jalanana. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba sudah putus asa. Hamba takut Gusti Prabu Jayanegara akan mencampakkan diri hamba di jalanan. Kau tidak akan kucampakkan di jalanan. Sekarang kemarilah. Kemari kau. Mendekatlah. Iya Gusti Prabu. Ada apa Gusti Prabu? Tidak usah bertanya-tanya. Ayo kemari cepat. Iya Gusti Prabu. Sekarang berdiri. Berdiri dan perlihatkan punggungmu kepadaku. Jalanana, kuperintahkan agar kau berdiri. Berdiri dan perlihatkanlah punggungmu yang cacat itu kepadaku. Baik Gusti Prabu. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Iya. Sayang sekali. Mengapa kau harus mempunyai cacat seperti ini, Jalanana? Mengapa bisa seperti ini, Jalanana? Apa yang telah membuatmu cacat? Ampun Gusti Prabu. Cacat itu hamba derita sejak lahir. Hamba sendiri tidak tahu mengapa. Kalau begitu kau memang tidak bersalah. Kau mempunyai cacat lahir. Baiklah. Sekalipun kecewa, aku dapat memahaminya dengan baik. Oh, lehermu bagus sekali. Lehermu indah. Kuning, lembut dan indah. Bolehkah aku meraba lehermu, Jalanana? Silahkan Gusti Prabu. Silahkan.
Hamba senang sekali. Hamba senang jika Gusti Prabu bersedia memiliki diri hamba seutuhnya. Leher yang indah. Aku senang dengan bentuk leher seperti ini. Aku senang wanita mempunyai bentuk leher seperti ini. Lembut dan indah. Aduh, jangan terlalu keras, Gusti Prabu. Sakit. Apa katamu? Sakit? Apakah tangan-tanganku cukup kuat untuk mencekik lehermu, Jalanana? Bagaimana kalau misalnya begini? Aduh, ampun Gusti Prabu. Jangan. Lepaskan Gusti. Sakit. Hamba tidak bisa bernapas. Lepaskan Gusti Prabu. Lepaskan. Dengarkan baik-baik, Jalanana. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah hanya karena mempunyai cacat di bagian punggungmu. Tapi kau mempunyai kesalahan yang lain. Kau berani menjamah kaki kiriku. Dan itu adalah perbuatan yang sangat berani. Itu perbuatan yang sangat kurang ajar kepadaku. Karena itulah, aku tidak akan memaafkanmu, Jalanana. Aku tidak akan memberimu ampun. Sekarang rasakan, Jalanana. Rasakan tangan-tanganku ini. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Hamba tidak bisa bernapas. Kau rasakan ini. Kau memang tidak perlu bernapas lagi, Jalanana. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan, Jalanana. Tidak akan kulepaskan sebelum nyawamu melayang dari tubuhmu. Ini ku tambah lagi. Aduh, ampun. Ampun. Jalanana, kau memang tidak bersalah hanya karena mempunyai noda hitam di bagian punggungmu. Tapi kau melakukan kesalahan yang lain. Kau telah berani menjamah kaki kiriku. Dan untuk itulah kau akan menanggung akibatnya. Aduh, ampun. Ampun Gusti Prabu. Ampun. Lehermu yang bagus ini akan kubuat kecil. Kecil sekali. Aduh. Ampun Gusti. Ampun. Ampun. Jalanana menggelepar-gelepar, tangannya menggapai-gapai ke udara, wajahnya tegang dan matanya mendelik dengan hebat. Lidahnya terjulur keluar. Namun Prabu Jayanegara tidak berhenti mencekik dan dia semakin kuat mencekik. Mampus kau wanita bodoh. Akhirnya Jalanana tidak lagi meronta. Lehernya biru dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuh wanita cantik itu lunglai, kemudian jatuh ke lantai ruangan. Prabu Jayanegara tersenyum dingin. Beliau nampak puas. Dia mampus. Gadis itu telah mati di tanganku. Dia pikir aku tidak mampu melakukannya. Aku bisa. Aku bisa melakukan apa saja. Aku adalah seorang raja. Kekuasaanku sangat besar. Aku dapat membunuh siapapun juga yang berani mengecewakan hatiku. Aku dapat membinasakan siapapun juga yang berani berdusta di hadapan Prabu Jayanegara. Semua ini adalah milikku. Majapahit adalah milikku. Termasuk kau, Jalanana, wanita bodoh. Karena itulah, wajar jika aku mencabut nyawamu. Aku tidak ingin ada seorang pun berani menjamah kaki kiriku. Iya, kaki kiriku. Kaki kiriku yang cacat ini.
Sekalipun aku pincang, tapi aku adalah seorang raja. Dan seorang raja tidak boleh buruk. Seorang raja harus sempurna. Aku tidak membutuhkan cermin kebenaran. Kalau cermin itu tidak memuaskan hatiku dan bahkan berani menelanjangi keburukanku, cermin itu akan kubuat pecah berantakan. Iya, tidak seorang pun kuizinkan menghina Prabu Jayanegara. Tidak seorang pun. Prajurit! 2 orang prajurit jaga bergegas masuk ke ruangan pribadi Prabu Jayanegara. Mereka menghaturkan sembah di hadapan junjungannya. Prabu Jayanegara menunjuk ke mayat Jalanana yang masih tergeletak di lantai ruangan. Selanjutnya 2 orang prajurit menyeret tubuh Jalanana keluar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kau tidak bersalah, Eyang Pati. Bagaimanapun juga ini merupakan kesalahan hamba Gusti Prabu. Hamba telah berbuat teledor. Hamba telah berlaku ceroboh, sehingga hamba tidak tahu bahwa gadis itu mempunyai cacat di bagian punggungnya. Seharusnya hamba memeriksa lebih dahulu dengan teliti. Soal cacat itu sebenarnya aku bisa memakluminya. Aku sendiri orang yang cacat. Jalanana telah membuat kesalahan karena dia berani menjamah kaki kiriku. Dan untuk itu dia menemui kebinasaan di tanganku sendiri. Sekarang beberapa orang prajurit telah membawanya pergi untuk menguburkan mayatnya. Ya, aku terpaksa membunuhnya, Eyang Pati. Hatiku tersinggung sekali dan aku terpaksa membunuhnya. Gusti Prabu telah melakukan suatu tindakan yang sangat tepat. Memang tidak sepantasnya bagi seorang kawula cilik berani menghina Paduka. Sekalipun perbuatan itu tidak sengaja. Tapi menurut pendapat hamba, apa yang dilakukan Jalanana tidak dapat dibenarkan. Sudahlah, Eyang Pati. Aku tidak mau pusing-pusing lagi. Kalau kau masih mempunyai simpanan wanita, cepatlah bawa kemari. Ya, mudah-mudahan kali ini dia dapat memenuhi harapanku. Ampun Gusti Prabu, hamba hanya tinggal mempunyai seorang wanita lagi. Kalau misalnya Gusti Prabu menghendakinya, hamba dapat membawanya menghadap. Oh, jangan sekarang, Eyang Pati. Sekarang aku akan pergi ke istana Kaputren. Ibunda Tribuana memanggilku menghadap. Pasti ada sesuatu yang hendak beliau bicarakan denganku. Lebih baik besok saja, Eyang Pati. Besok bawalah gadis itu kemari. Sendiko Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Silakan. Duduk kau Rabanyak, dan kau juga Rapangsa. Iya, Gusti Ramapati. Kalian ini bagaimana? Kalian ternyata tidak becus bekerja. Kalian telah membuatku malu sekali di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. 3 orang gadis yang kau bawa kemari ternyata telah mengecewakan beliau. Oh, ampun Gusti. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kami telah melakukan kesalahan. Benar, Gusti Ramapati. Seharusnya kami meneliti wanita-wanita itu sebelum kami bawa ke Majapahit. Begitu. Seharusnya memang begitu. Jangan asal comot saja. Kau kutugaskan untuk mencari gadis-gadis atau wanita-wanita yang pantas untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Tentu saja kau harus memilih mereka dengan baik. Kau harus teliti keadaan tubuhnya. Kau harus pelajari sifat dan perangainya. Hah, begitu saja tidak becus kalian. Gusti,
Bagaimana dengan yang seorang lagi, Gusti? Ya, dialah harapan kita satu-satunya. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Kalau sampai kali ini pun gagal, akibat buruk akan segera kita terima. Dan kalian berdua terutama yang harus bertanggung jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Tapi nampaknya gadis yang satu ini lain, Gusti. Wajahnya jauh lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia mempunyai perangai yang agak bebas. Ya, yang penting dia tidak cacat. Dengar Rabanya, dan kau juga Rapangsa. Dengan mempersembahkan seorang wanita cacat, hal itu bisa menyinggung hati Gusti Prabu. Kita bisa dianggap menghina beliau. Kalian tahu sendiri, beliau juga mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Hah, kalian ini bagaimana? Kalian senang kalau melihat aku celaka, Kalian senang melihat Gusti Prabu Jaya Negara mendepaku keluar dari istana Majapahit? Oh, tentu saja tidak, Gusti Ramapati. Justru hamba senantiasa berusaha agar kedudukan Gusti Ramapati semakin kuat di samping Gusti Prabu Jaya Negara. Benar, Gusti. Kami sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Itu semua memang karena keteledoran kami. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keteledoran kami. Sudah. Aku tidak butuh permintaan maaf. Sekarang panggil gadis itu kemari. Aku ingin bicara panjang lebar kepadanya. Kau juga boleh menemaniku bicara. Baik, Gusti Ramapati. Duduklah baik-baik, dan marilah kita bicara secara terbuka. Iya, Gusti Ramapati. Kalapi, benar namamu Kalapi, yang artinya burung merak? Benar, Gusti Ramapati. Nama hamba Kalapi. Mudah-mudahan kau menjadi seorang wanita yang beruntung, Kalapi. Dan mudah-mudahan keberuntunganmu membawa kami semua ikut beruntung. Ya, mudah-mudahan saja, Gusti. Apakah Gusti Ramapati mempunyai keperluan khusus sehingga hamba dipanggil menghadap? Dengar Kalapi. Besok pagi kau akan mendapat giliranmu. Kau akan kubawa menghadap Gusti Prabu. Apakah kau sudah siap? Hamba sudah siap, Gusti. Mudah-mudahan kau tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Aku sudah menyuruh istriku agar meneliti seluruh tubuhmu, dan menurut istriku kau tidak mempunyai cacat celah. Tubuhmu mulus, tak ada noda sedikit pun, dan kulitmu masih halus serta kencang. Berapa usiamu sekarang, Kalapi? Sekarang ini hamba genap berusia 18 tahun, Gusti Ramapati. Benar usiamu 18 tahun? Benar, Tuan Rabanyak. Hamba tidak berani berdusta di depan Gusti Ramapati. Kau sepertinya sudah berpengalaman sekali berhadapan dengan laki-laki. Apakah kau sudah pernah punya suami? Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba tidak tedeng aling-aling. Hamba memang pernah mempunyai suami. Punya anak? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba belum pernah melahirkan. Hamba dan suami hamba hidup rumah tangga hanya beberapa bulan saja. Karena kami tidak cocok, kami lalu berpisah. Dan setelah itu, hamba tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lagi. Kalau begitu, kau seorang janda. Itu tidak menjadi soal. Yang penting kau dapat mengambil hati Gusti Prabu Jaya Negara. Yang penting kau menuruti segala kehendak beliau dan mampu memuaskan selera beliau. Itu saja tugasmu. Kalau kau dapat mengerjakannya dengan baik, hidupmu selanjutnya akan senang. Hidupmu akan digelimangi harta benda.
dan kau akan menjadi satu-satunya anak yang dapat dibangga-banggakan orang tuamu. Terima kasih Gusti Ramapati. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan ini. Jika Gusti Ramapati tidak memberikan kesempatan ini kepada hamba, bagaimana hamba dapat merubah nasib hamba? Karena itu kau harus membalas budi baikku ini, Kalapi. Dan hal itu akan kau buktikan besok pagi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah membersihkan tubuhmu. Kemudian kau harus berdandan, dan selanjutnya aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dengar, Kalapi, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ada satu hal penting yang harus kau ketahui. Apakah itu, Gusti? Prabu Jayanegara mempunyai cacat di bagian kaki kiri beliau. Kau jangan sekali-kali berani menjamahnya. Beliau cepat sekali tersinggung jika tersentuh bagian kaki kirinya. Bahkan dulu pernah terjadi hanya karena memandang kaki beliau yang cacat. Seorang prajurit terpaksa dipancung kepalanya di alun-alun. Kau mengerti, Kalapi? Hamba mengerti, Gusti. Dan setelah mengerti, kau harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau cepat sekali marah. Kadangkala perangainya berbolak-balik tidak keruan. Pada saat sekarang, beliau bisa tertawa-tawa. Tapi selanjutnya, beliau bisa marah dan berbuat kejam. Karena itu, kau harus berhati-hati sekali. Terima kasih, Tuan Rabanyak. Hamba akan menuruti segala nasihat Tuan. Nah, sekarang pergilah ke ruangan bilikmu dan tunggulah sampai pagi tiba, ya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Duduklah Jayanegara. Ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan dari hati ke hati denganmu. Ya, Ibunda Ratu. Soal apakah yang ingin Ibunda Ratu bicarakan? Beberapa kali aku mendapat laporan dari dayang-dayang perihal dirimu, Jayanegara. Mereka sempat melihatmu membawa masuk seorang wanita dengan pribadimu. Apakah benar demikian, Kakak Kemet? Itu tidak benar, Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh dengan seorang gadis. Dayang-dayang itu telah memfitnah diri hamba. Dia harus dihukum berat, Ibunda Ratu. Dayang-dayang itu tidak mungkin berdusta kepadaku, Jayanegara. Tapi hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh, Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu syukurlah. Memang tidak pantas bagi seorang raja memberikan contoh yang kurang baik untuk para kaulanya. Kalau sampai seorang raja berbuat tidak senonoh, bagaimana dengan para kaulanya? Kau sudah semakin dewasa, Jayanegara. Kau memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kau tidak boleh melupakan amanat dari Ramandamu, Prabu Kertarajasa Jayawardana yang telah pergi mendahului kita. Kau harus dapat mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jayanegara, jadilah raja yang bijaksana, adil, serta murah hati. Teruskanlah cita-cita Ramandamu. Masa depan negeri Majapahit ini sepenuhnya berada dalam genggaman tanganmu, anakku. Ya, Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah melupakan amanat dari Ramanda Prabu. Jayanegara, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Usiamu sekarang sudah hampir 20 tahun. Apakah kau tidak berminat mengambil seorang permaisuri? Ampun, Ibunda Ratu. Hamba belum memikirkannya. Hamba belum merasa perlu untuk memiliki seorang permaisuri. Aku berpendapat sebaliknya, Jayanegara.
Kukira sekarang ini kau perlu seorang pendamping yang setia, yang patuh kepadamu, dan mampu membantumu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kukira sudah saatnya kau memilih seorang calon permaisuri anakku. Ampun, Ibunda Ratu. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Janganlah hamba dipaksa. Janganlah hamba didesak-desak. Suatu saat nanti, kalau memang hamba sudah menganggap perlu seorang permaisuri, hamba akan segera minta izin dari Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya kau mulai memikirkan persoalan ini. Dengan kehadiran seorang permaisuri di sampingmu, kau bisa bekerja lebih baik, Jayanegara. Terima kasih, Ibunda Ratu. Terima kasih atas saran dan nasihat-nasihat Ibunda Ratu. Tapi maaf, untuk saat sekarang ini, hamba memang belum berniat mengambil permaisuri. Pagi harinya, Sang Ramapati membawa Kalapi menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerima mereka di sebuah taman kecil di depan ruangan pribadi raja. Sang Ramapati segera memohon diri, dan sekarang tinggallah mereka berdua. Prabu Jayanegara nampak sangat terpesona melihat keindahan wajah Kalapi. Wanita cantik itu duduk dengan tenang di atas arca batu yang bentuknya mirip seekor singa. Kalau tidak salah, namamu mempunyai arti seekor burung merak. Kalapi. Bukankah Kalapi artinya burung merak? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau adalah wanita keempat yang dibawa Eyang Ramapati beberapa hari terakhir ini. 3 orang temanmu telah gagal menjalankan tugasnya. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak berguna. Kuharap kau tidak seperti mereka, Kalapi. Kuharap kehadiranmu dapat memuaskan hatiku. Demikian pula harapan hamba, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang kawula. Sudah sepantasnya hamba mengerjakan perintah Paduka. Menurut Eyang Pati, kau sudah pernah bersuami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang pernah mempunyai seorang suami. Apakah suamimu seorang pria yang tampan, Kalapi? Bagaimana jika dibandingkan dengan aku? Suami hamba hanyalah seorang petani, Gusti Prabu. Tentu saja Gusti Prabu Jayanegara lebih unggul segala-galanya. Gusti Prabu tidak dapat dibandingkan dengan bekas suami hamba. Prabu Jayanegara memandang tajam ke arah Kalapi. Dia berusaha menjajaki hati wanita cantik yang duduk di depannya. Kalapi kelihatan sangat berhati-hati sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah wanita keempat yang dipersembahkan Sang Ramapati itu dapat memuaskan hati Prabu Jayanegara? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.